sampai jam 7:10 atau 7:15 untuk yang mau istirahat, sholat atau makan terlebih dahulu, setelah itu baru kita lanjut lagi. Kita langsung saja mulai ke dalam pasal 22, 23, 4 ayat 2, 15, dan juga 26. Sekali lagi apabila nanti Bapak Ibu ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, atau ada yang ingin didiskusikan bersama-sama, bisa saja langsung bertanya via langsung di chat atau langsung bertanya via Zoom Bapak Ibu, seperti itu. Nah, untuk, undang-undang yang mengatur terkait PPh potong dan pungut itu sendiri, itu diatur dalam UU PPh, yaitu UU Nomor 36 Tahun 2008, serta diatur dalam PMK Nomor 154/PMK 03/2010 ya sampai dengan Nomor 107 PMK 10 Tahun 2015. Nah, inilah yang mengatur terkait undang-undang dari, PPh potong dan pungut itu sendiri, Bapak Ibu. Nah, terkait mekanismenya, kadang-kadang Bapak Ibu ini suka ada orang bingung ya, terkait apa sih yang disebut dengan potong, apa sih dengan yang disebut dengan pungut itu kan. Nah, yang membedakan itu ini di sini Bapak Ibu, kalau pemotong itu sendiri, biasanya dia yang memberikan penghasilan atau yang membayar gitu kan. Nah, kepada yang dipotong, itu subjek pajaknya atau penerima penghasilan. Jadi biasanya ketika misalnya Bapak Ibu ini mempunyai, memiliki jasa gitu kan, jasa servis terhadap sebuah perusahaan gitu kan. Biasanya atas jasa servis itu kalau perusahaan Bapak Ibu adalah badan, berarti kan dipotong PPh 23. Nah, atas penghasilan yang Bapak Ibu peroleh itu, biasanya akan dipotong oleh pihak pemberi penghasilan tersebut. Jadi Bapak Ibu mendapatkan penghasilan, tidak sepenuhnya, tidak 100%, tapi 8, bukti potongnya adalah 2 seperti itu kurang lebihnya. Nah, lanjutnya di sini, ada juga nanti ada yang disebut objek pemotong dan juga bukan objek. Nah, untuk objek objek pemotong itu sendiri dibagi menjadi 2, yaitu pasal 4 ayat 1 dan pasal 4 ayat 2 dari UU PPh, dan yang juga bukan objek juga diatur dalam pasal 4 ayat 3 dari UU PPh itu sendiri. Selanjutnya, setelah ada potong dan pungut, nanti akan dilakukan store maupun lapor, dan juga Bapak Ibu bisa melaporkannya sesuai dengan bukti potong, lalu melalui SSP, dan juga melalui SPT masa itu sendiri Bapak Ibu. Nah, terkait dari objek pemotongan, pemungut, dan PPh itu sendiri terbagi menjadi beberapa golongan Bapak Ibu ya. Ada di sini yang PPh pemotongan PPh pasal 21 atau 26 yang sudah pernah kita bahas. Yang kedua sebutannya adalah pemungut. Jadi kalau untuk dua-dua ini berbeda dengan yang lainnya ya. Hanya untuk PPh 22 saja. Tapi kalau untuk yang lainnya sebutnya pemotong. Untuk dua-dua sebutannya berbeda yaitu pemungut seperti itu Bapak Ibu. Nah, untuk yang 23 atau 26 pemotongan PPh pasal 23 atau 26, ada selanjutnya juga pemotongan PPh pasal 4 ayat 2 dan juga pemotongan PPh pasal 15 itu sendiri Bapak Ibu sendiri. Jadi ada sebenarnya untuk objek potong dan pungut itu ada 5 ya, ada 21, 22, 23, 4 ayat 2, 15 maupun PPh 26 seperti itu. Nah, terus bagaimana kaitannya Pak kalau misalnya kita merupakan proses bisnis dari wajib pajak dan serta aspek perpajakannya. Ini contohnya Bapak Ibu berdiri sebagai wajib pajak ketika Bapak Ibu melakukan penjualan ya, ketika ini kita anggap saja kita perusahaan yang PKP ya, ketika Bapak Ibu melakukan penjualan maka Bapak Ibu otomatis mengenakan PPN yaitu berapa persen? Yaitu 11% dan terutang terkait fasilitasnya. Nah, ini biasanya Bapak Ibu menerbitkan juga faktur pajak pengeluaran, yaitu kepada customer-nya. Nah, biasanya itu baik barang kena pajak atau jasa kena pajak. Nah, terkait output dari consumer. Nah, terkait penjualan atau penyerahannya ini barang atau jasa bisa aja juga ada pasal 22, 23, 4 ayat 2 maupun 15. Ada juga scrap atau wash dan juga aktivitas yang bebas terkait pasal 16 UU PPN. Lanjutnya ketika Bapak Ibu melakukan penjualan ekspor ya, otomatis di situ Bapak Ibu bisa melakukan ekspor. Bisa saja ekspornya jasa kena pajak atau barang kena pajak. Nah, ketika Bapak Ibu melakukan ekspor ini, terutangnya yaitu PPN-nya 0%. Ketika melakukan transaksi ke luar negeri atau ekspor, biasanya tersebut namanya PEB dan juga invoice yaitu faktur pajak keluaran. Nah, ketika Bapak Ibu melakukan pembelian di dalam negeri ya,
biasanya itu nanti ada pembelian yang disertai dengan PPN juga 11%. Nah, itu juga bisa bentuknya nanti Bapak Ibu beli barangnya kalau PKP ya sebutannya barang kena pajak atau jasa kena pajak. Nah, untuk faktur pajaknya disebutnya faktur pajak pajak masukan atau sebutannya PM ya. Nah, untuk input suppliernya itu sendiri biasanya pembelian terkait apa? Bisa jadi ada bahan baku, ada juga bahan pembantu dan penolong, jasa-jasa ataupun PPh pasal 21, 23, 42 ayat 4 ayat 2 maupun 15 bisa terjadi dalam transaksi ini. Nah, ketika Bapak Ibu melakukan pembelian dari luar negeri, nah itu kan biasanya ada impor, baik dia barang kena pajak atau pemanfaatan barang kena pajak atau di situ terutangnya biasanya PPN-nya 11% atau di situ juga kena pajak biasanya PPh pasal 22 kalau Bapak Ibu melakukan impor. Nah, itu juga nanti akan berkaitan dengan PIB. Nah, invoice-nya, surat-surat pajaknya dan akan nanti terbit pajak, faktur pajak masukan serta biasanya terdapat di dalamnya PPh pasal 26 kalau berkaitan dengan transaksi luar negeri Bapak Ibu. Nah, inilah yang berkaitan dengan transaksi dengan luar negeri maupun transaksi di dalam negeri. Nah, untuk wajib pajak ini nanti Bapak Ibu harus wajib melaporkan perpajakannya, baik perpajakannya dalam bulanan atau melaporkan pajaknya tahunan Bapak Ibu seperti itu. Nah, terkait PPh pasal 22 ini untuk pemotongan atau sebutannya pemotongan atau pemungut ya, tapi lebih tepatnya ke pemungutan, terus penyetoran dan pelaporannya seperti apa gitu kan. Nah, ini sekali lagi untuk dasar hukum untuk pemungutan dari PPh pasal 22 itu sendiri, undang-undang yang berkaitan dengan PPh pasal 22 yaitu UU nomor 6 tahun 1983 sampai dengan UU nomor 16 tahun 2009 terkait apa? Terkait KUP dan juga UU nomor 7 tahun 1983 sampai dengan UU nomor 36 tahun 2008 terkait PPh. Nah, turunan dari undang-undang itu sendiri yaitu PP, peraturan pemerintah yaitu PP nomor 80 tahun 2007 terkait apa? Terkait peraturan pelaksanaan undang-undang KUP. Nah, di situ juga dijelaskan ada juga dalam PMK-nya atau Permenkyu-nya yaitu KMK nomor 254, nah, KMK nomor 3 tahun 2001, STTD PMK nomor 210, PMK 3 2008, PPh pasal 22 dan juga PMK nomor 181 ya. Biasanya PMK 181 tahun 2007 ini berkaitan dengan bentuk dan isi SPT. Jadi kalau PMK itu biasanya menjelaskan lebih rincinya ya Bapak Ibu. Ada juga PMK nomor 184. Nah, itu tahun 2007 membahas terkait tanggal jatuh tempo pembayaran atau pelaporan. Ada juga PMK nomor 186 itu. Itu tahun 2007 mengenai yang dikecualikan dari pengenaan sanksi. Ada juga PMK nomor 190 dan tahun 2007 terkait pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang. Ada juga Perdirjen ya macam-macam ya, ada yang mengatur terkait dengan apa? Kepdirjen nomor 32 tahun 95 terkait PPh pasal 22 untuk otomotif. Ada juga Kepdirjen nomor 69 tahun 95 terkait PPh 22 untuk produksi kertas ya. Ada juga Kepdirjen nomor 1 tahun 96 tentang PPh 22 untuk produksi baja ya kan. Ada juga Kepdirjen nomor 401 terkait pemungutan PPh pasal 22 untuk produksi semen ya kan. Ada juga Perdirjen nomor 417 tahun 2001 untuk bagaimana tata cara pemungutan dari PPh pasal 22. Ada juga Perdirjen nomor 23 tentang pasal 22 bagi pedagang pengumpul dan juga Perdirjen nomor 38 tahun 2009 terkait formulir untuk surat setoran pajak itu sendiri Bapak Ibu seperti itu. Nah, terkait untuk pemungut dari PPh pasal 22 itu sendiri ada beberapa macam Bapak Ibu yang bisa dikategorikan sebagai pemungut antara lain yang pertama ada bendaharawan pemerintahan, yang kedua ada badan-badan tertentu, yang terakhir ada juga sebutannya yaitu wajib pajak badan tertentu. Nah, apa sih yang dikategorikan dari bendaharawan atau pemerintahan? Di sini dijelaskan bahwa bendaharawan pemerintahan itu termasuk bendaharawan pemerintahan pusat atau daerah. Yang kedua itu instansi pemerintah dan yang ketiga adalah lembaga pemerintah negara. Nah, untuk badan-badan tertentu ini biasanya bisa disebutnya BUMN, BUMD, bisa termasuk dalamnya kategorinya Bank Indonesia, PPA, Bulog ya kan.
PT Telkom, PT PLN, PT Garuda Indonesia, PT Indosat, PT Krakatau Steel, Pertamina, bank-bank BUMN, dan juga badan-badan swasta. Nah, untuk kategori wajib pajak badan tertentu, ini adalah wajib-wajib pajak badan yang melakukan penjualan barang tentunya yang tergolong sangat mewah ya, terkait misalnya mobil-mobil Mercy gitu kan, Ferrari. Nah, itu kan badan-badan tertentu nih yang bisa melakukan transaksi transaksi yang tergolong sangat mewah seperti itu Bapak Ibu. Nah, selanjutnya terkait tadi ya pemungut dari PPh pasal 22, ada bendahara pemerintah, ada wajib pajak badan tertentu terkait barang yang tergolong sangat mewah, dan juga badan-badan tertentu terkait dengan kegiatan di bidang impor atau di bidang-bidang lainnya Bapak Ibu. Nah, untuk pemungut dan objek pajaknya apa Pak? Gitu kan terkait pemungutnya tadi yang pertama contoh nih Bapak Ibu ya, untuk Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Pajak Bea Cukai. Nah, biasanya pemungutnya itu adalah, Bank Devisa dan, Direktorat Jenderal Bea Cukai. Dia memungut apa, Pak, gitu kan, dia mengutnya biasanya terkait objeknya itu impor barang, Bapak Ibu, baik itu ekspor komoditas tambang gitu. Impor barang ataupun ekspor komoditas tambang, itu bisa berkaitan dengan pemungutnya Bank Devisa atau Direktorat Jenderal Bea Cukai, singkatannya DJBC. Yang selanjutnya yang kedua itu, biasanya untuk objeknya itu pembayaran atas pembelian barang, itu berkaitan siapa pemungutnya? Bisa yang pertama, bendahara pemerintah dan kuasa pengguna anggaran atau KPA. Yang kedua, bendahara pengeluaran kuasa pengguna anggaran atau KPA juga. Yang ketiga, atau pejabat di sini penerbit dari surat perintah yang membayar yang diberikan delegasi oleh kuasa pengguna anggaran atau KPA. Itu terkait dengan apa objeknya? Terkait dengan pembayaran atas pembelian dari barang. Yang ketiga, badan usaha tertentu atau singkatannya BUT. Nah, objeknya apa ya kan? Nah, sebentar. BUT itu pemungutnya ada berbagai macam. Antara lain yang pertama itu ada badan usaha milik negara, yang kedua ada badan usaha dan badan usaha milik negara yang merupakan hasil dari restur, restur apa restru, restrukturisasi nah yang dilakukan oleh pemerintah ya kan. Di mana restrukturisasi ini dilakukan untuk melakukan pengalihan saham dari milik negara kepada badan usaha milik negara lainnya atau yang terakhir itu badan usaha tertentu yang dimiliki secara langsung oleh badan usaha milik negara. Nah, yang untuk badan usaha tertentu ya kan, yang di mana di situ yang dimiliki secara langsung oleh BUMN antara lain apa aja? Pertama, ada PT Pupuk Sriwijaya yang terdapat di Palembang. Yang selanjutnya ada PT Petrokimia Gersik. Ya, itu juga termasuk dalam kategori badan usaha tertentu yang dimiliki langsung oleh BUMN. Ada juga PT Pupuk Kujang, PT Pupuk Kalimantan Timur, PT Pupuk Iskandar Muda, PT Telekomunikasi Seluler atau biasanya Bapak Ibu dengar PT Telkom, PT Indonesia Power ya, PT Pembangkitan Jawa Bali, PT Semen Padang, PT Semen Tenosa, PT El Nusa, PT Krakatau Wajatama ya, PT Raja Wali Nusindo ya, PT Wijaya Karya Beton, PT Kimia Farma, PT Kimia Farma Trading dan Distribusi, PT Badak Natural Gas Liquefaction, PT Tambang Timah, PT Terminal Petrokemas Surabaya, PT Indonesia Connect Connect Plus, PT Bank Syariah Mandiri, PT Bank BRI Syariah, dan PT Bank BNI Syariah. Terkait apa? Biasanya terkait dengan pembelian barang atau bahan-bahan untuk keperluan dan kegiatan usahanya. Nah, untuk badan usaha tertentu, ada juga badan usaha yang bergerak di bidang usaha, baik itu misalnya industri semen, industri kertas, industri baja, industri otomotif, dan industri farmasi. Nah, terkait apa? Terkait penjualan hasil produksinya kepada distributor di dalam negeri. Ada juga agen tunggal pemegang merek atau ATPM, atau mungkin agen agen pemegang merek dan juga importer umum terkait kendaraan bermotor. Nah, ini transaksinya terkait apa? Biasanya penjualan kendaraan bermotor yang ada di dalam negeri. Contohnya kayak Honda gitu kan, Yamaha. Nah, itu biasanya masuk ke dalam kategori ATPM tuh agen tunggal pemegang merek. Ada juga di sini terkait yang lainnya seperti produsen atau importir bahan bakar minyak, bahan bakar gas ya kan. Dan juga di sini pelumas ya. Selanjutnya juga ada ini adalah yang objeknya apa? Biasanya objeknya adalah penjualan BBM,
bahan bakar gas, dan juga pelumas. Dan juga di sini ada juga badannya Badan Usaha Industri atau Eksportir, ya terkait apa? Pembelian bahan-bahan berupa misalnya hasil kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan juga perikanan yang belum melalui proses industri manufaktur, terkait untuk keperluan industrinya atau keperluan dari ekspornya, seperti itu. Nah, ada juga di sini badan usaha yang melakukan pembelian komoditas tentang batu bara, mineral logam, dan juga mineral bukan logam. Dari badan apa aja? Dari badan atau orang yang pribadinya terkait pemegang izin usaha atau pertambangan. Ada juga Bapak Ibu badan usaha yang melakukan penjualan emas batangan di dalam negeri. Nah, ini masuk kategori dari badan usaha tertentu. Nah, untuk badan usaha tertentu ini tetap memungut tadi PPh pasal 22. Nah, apabila terjadi perubahan nama badan usaha, maka tidak dan juga tidak lagi dimiliki secara langsung oleh badan usaha milik negara, maka dia tidak bisa memungut PPh pasal 22. Ini diatur dalam apa? Dalam pasal 1 ayat 2 dan juga 3, yaitu PMK 34, PMK 10 tahun 2017, seperti itu Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu bisa melihat ringkasannya ya terkait pemungut PPh pasal 22, yaitu di sini ada pemungutnya maupun objeknya. Nah, di sini ada yaitu Ditjen Anggaran atau Bendahara Pemerintah Pusat atau Daerah ya kan. Terkait apa? Terkait pembayaran atas pembelian barang. Kedua, untuk BUMN atau BUMD nih pemungutnya. Biasanya objeknya terkait apa? Objeknya terkait pembayaran atas pembelian barang dari belanja negara atau daerah. Nah, untuk kayak BI, PPL, Bulog, PT Telkom, PT PLN, PT Garuda, PT Indosat, PT Krakatau Steel, Pertamina, bank-bank BUMN. Nah, ini biasanya objeknya antara lain pembayaran atas pembelian barang dari non belanja negara daerah ya kan. Ada juga di sini Bank Devisa, Ditjen Bea Cukai. Nah, itu biasanya objeknya adalah terkait dengan impor. Kalau misalnya Pertamina, produsen lainnya terkait importir bahan bakar minyak, gas, dan pelumas atau penjualan bahan bakar minyak, gas, dan pelumas, biasanya objeknya adalah penjualan hasil produksi dan juga penjualan dari impor. Nah, untuk badan usaha di bidang kayak industri semen, industri kertas, industri baja, industri otomotif, ini objeknya ini apa? Objeknya terkait penjualan hasil produksi di dalam negeri. Nah, untuk wajib pajak badan tertentu ya, untuk objek-objeknya ini terkait dengan penjualan barang yang tergolong sangat mewah, Bapak Ibu, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah tarif dan dasar pemungutannya. Sampai sini sebelum saya lanjut dulu Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu sebelum saya masuk dari beberapa slide yang sudah dijelaskan Bapak Ibu? Dia masih bingung atau masih cukup jelas? Sekali lagi nanti kalau misalnya ada yang bingung, Bapak Ibu bisa langsung ditanyakan ya. Nah, selanjutnya adalah terkait dari tarif dan dasar pemungutan ya. Itu ada objeknya. Pertama terkait pembayaran atas pembelian barang. Nah, apabila di sini ada terkait objeknya itu pembayaran atas pembelian barang, maka tarifnya berapa untuk PPh pasal 22-nya? Tarifnya adalah 1,5% dikali dengan harga pembelian. Yang kedua adalah terkait dengan impor ya. Baik impor itu dengan api ya kan atau mungkin impor dengan api untuk impor kedelai, gandum atau tepung terigu. Ada juga impor tanpa api. Ada juga impor tanpa yang dikuasai. Nah, itu tarifnya berbeda-beda Bapak Ibu. Nah, untuk impor yang dikenakan dengan api, tarifnya itu adalah 2,5% dikali dengan nilai impor ya kan. Yang kedua, apabila dia impor juga menggunakan dengan api, tapi impornya untuk komoditas tertentu seperti kedelai, gandum, dan tepung terigu, itu tarifnya 0,5% Bapak Ibu dikali dengan nilai impor. Nah, apabila dia impornya tanpa menggunakan api, maka otomatis tarifnya dikenakan lebih besar, yaitu 7,5% dikali dengan nilai impor. Dan terakhir yang tidak dikuasai nih, maka tarifnya adalah 7,5% dikali dengan harga jual lelang. Nah, yang selanjutnya adalah objeknya terkait apa? Terkait penjualan dari hasil produksi yang ada di dalam negeri. Nah, ini juga berbeda-beda. Ada yang untuk semen, ada yang untuk kertas, baja, atau otomotif. Nah, untuk semen itu sendiri, tarifnya berapa? Ya kan, Bapak Ibu, tarifnya adalah 0,25% dikali DPP PPN, ya kan. Yang kedua, untuk kertas, berapa tarifnya? 0,1% dikali dengan DPP PPN. Yang ketiga baja, yaitu 0,3% dikali dengan DPP
PPN. Ada juga otomotif Bapak Ibu, yaitu 0,45% dikali dengan DPP PPN. Nah, terkait penjualan barang yang tergolong sangat mewah, yaitu sebesar 5% dikali dengan harga jual, ya kan? Harga jualnya apa? Yang pertama itu adalah pesawat udara pribadi dengan harga jual lebih dari 20 miliar. Nah, yang kedua adalah kapal persiar, ya kan, sejenisnya dengan harga jual lebih dari 10 miliar. Yang ketiga adalah rumah beserta tanah dengan harga jual harga pengalihannya lebih dari 10 miliar dan luas bangunannya lebih dari 500 meter persegi. Nah, yang keempat, apartemen atau kondominium sejenisnya dengan harga jual pengalihannya lebih dari 10 miliar atau luasnya itu bangunannya lebih dari 400 meter persegi. Dan yang terakhir itu adalah untuk penjualan barang tergolong sangat mewah itu adalah kendaraan yang bermotor roda 4 terkait pengangkutan orang kurang dari 10 orang. Biasanya bisa berupa sedan, jeep, sport, utility atau SUV, multipurpose vehicle atau MPV, dan juga minibus dan juga sejenisnya dengan harga lebih dari 5 miliar dan juga dengan kapasitas silindernya itu lebih dari 3000 cc. Nah, inilah yang masuk kategori dari penjualan barang sangat mewah. Nah, terkait untuk nilai impor itu sendiri, itu ngitungnya gimana ya kan? Di sini kan kita bilang tadi impor ya, 2,5% dikali nilai impor. Nah, nilai impor itu dari mana Pak nyarinya? Nilai impor itu ngitungnya dari CIF ya, Cost, Insurance, and Freight, ditambah dengan biaya masuk, ditambah dengan pungutan lainnya. Menurut apa? Menurut dari UU KBN itu sendiri Bapak Ibu, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah tarif dan dasar pemungutan. Terkait apa? Pertamina dan badan usaha lain terkait importir yang bergerak di bidang BBM, ya, jenis premix dan juga gas. Nah, untuk jenis-jenis produksinya ini ada premium, premix, solar, dan super TT. Nah, untuk Pertamina tarifnya itu 0,25% Bapak Ibu dikali penjualan. Tapi kalau untuk swastanisasi kayak Shell gitu kan dan sebagainya, nah itu biasanya kenanya 0,3% dikali penjualan. Untuk minyak tanah hanya digunakan untuk Pertamina, gas LPG juga untuk Pertamina maupun Pelumas, yaitu 0,3% dari penjualan, gas LPG 0,3% dikali penjualan, dan Pelumas adalah 0,3% dari penjualan Bapak Ibu. Nah, inilah untuk tarif dan dasar pemungutan untuk Pertamina dan badan usaha lain importir yang bergerak di bidang bahan bakar minyak itu sendiri, seperti itu. Nah, selanjutnya biar kita lebih mudah untuk memahami terkait transaksi maupun penjurnalan dari PPh 22, mari kita langsung masuk ke dalam pembahasan untuk studi kasusnya. Nah, ini ilustrasinya adalah yang pertama terkait dari Koperasi Medang Kamulan, di mana ia menerima pembayaran dari kantor Humas Pemprov atas penyediaan bahan baku kayu jati senilai 350 juta. Nah, berapakah beban PPh pasal 22 dan bagaimana penjurnalan metode periodiknya? Nah, ini jawabannya adalah sebagai berikut. Nah, untuk beban PPh pasal 22-nya ini terkait transaksi ini adalah 1,5% dikali dengan 350 juta. Ketemulah harganya 5.250.000. Nah, kok bisa 1,5% dapat dari mana, Pak? 1,5% diambil dari sini, Bapak Ibu ya. Terkait dia objeknya pembayaran atas pembelian barang, ya, itu kalau kenanya tarifnya adalah 1,5% dikali dengan harga pembelian, Bapak Ibu. Berarti di sini 1,5% dikali dengan 350 juta. Ketemu beban PPh 22-nya adalah 5.250.000. Nah, terkait jurnalnya seperti apa? Ya kan, jurnalnya adalah sebagai berikut. Untuk jurnal koperasinya, maka dia itu menjurnal adalah kas sebesar 344.750.000. Nah, untuk pajak dibayar di mukanya yaitu adalah 5.250.000. Nah, penjualannya adalah 350 juta. Jadi yang diperoleh oleh si koperasi ini tidak bulat 350 juta Bapak Ibu, tapi hanya 344. Tapi di situ dia dapat uang muka. Sekali lagi yang menikmati dari uang muka itu adalah si ini Bapak Ibu yang melakukan penjualan seperti itu. Tapi yang motong itu adalah yang melakukan pembelian seperti itu. Di sini yang motong adalah ya pihak dari ininya Bapak Ibu. Pihak dari
yang membelinya itu sendiri atau si Pemprov-nya. Maka si Pemprov-nya nanti menjurnalnya di furniture-nya itu 350 juta ya kan, di kasnya 344.750 dan di kreditnya juga ada hutang PPh 22 sebesar 5.250.000 seperti itu. Sampai sini Bapak Ibu untuk soal pertama ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu sebelum kita lanjut? Kalau tidak ada, kita lanjut ke soal selanjutnya, Bapak Ibu ya. Kita masuk soal kedua. Soal kedua di sini adalah ilustrasi pencatatan transaksi untuk bendaharawan negara, yaitu di sini CV Pancala, dia mengirim sebuah tagihan ke Pemprov Aceh. Atas apa? Pengadaan barang Rp 220 juta, sudah termasuk PPN, dan juga pengadaan barang tersebut dipungut PPh pasal 22 dan harga pokok penjualannya atas barang tersebut sebesar 115 juta. Nah, kira-kira nih Bapak Ibu bagaimana nih CV Pancala melakukan penjurnalan di sini? Sekali lagi yang mendapatkan bukti potong itu adalah CV Pancala karena dia melakukan penjualan. Yang memotong itu adalah dari Pemprov Aceh. Nah, kalau soalnya begini jawabannya adalah sebagai berikut. Ya kan? Yang pertama untuk CV Pancala menjurnalnya adalah 200 juta. Loh, Pak, kok kenapa 200 juta? Ya kan? Ya karena di sini sekali lagi PPN-nya masih memakai perhitungan 10% ya, seperti itu. 10% berarti 10%-nya dari 220 juta kan itu 10%-nya kan ini kan udah termasuk PPN. 10%-nya 20 juta dan tanpa PPN adalah 200 juta. Maka di sini untuk penjunalannya di sini adalah masuknya 200 juta saja. Piutang dagangnya adalah 197. Nah, pajak yang dibayar di mukanya adalah 3 juta sebagai uang mukanya. HPP-nya berapa? HPP-nya 115 juta dan persediaannya adalah 115 juta. Karena ketika kita ngitung PPh dua-duanya, maka yang digunakan adalah nilainya DPP-nya saja Bapak Ibu tanpa menggunakan PPN-nya seperti itu. Nah, ketika kita menjualnya adalah perpetual ya kan di sini maka kita catat penjualan dan juga catat adalah persediaan yang keluarnya Bapak Ibu seperti itu. Jadi di situ ada piutang dagang sebesar 197 juta, ada juga uang muka PPh 223 juta dan juga penjualannya sebesar 200 juta. Nah, untuk KPP-nya yaitu 115 juta dan juga persediaan yang keluar adalah sebesar 115 juta. Seperti itu Bapak Ibu. Oke. Untuk soal kedua ini Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu sebelum saya lanjut? Ada yang bingung? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, berarti masih aman Bapak Ibu ya. Kita masuk ke transaksi selanjutnya. Terkait dengan ilustrasi impor. Oh, sebentar Bapak Ibu, karena ini sudah masuk jam 7, kita ambil break selama 15 menit untuk isoma terlebih dahulu ya Bapak Ibu ya. Yang mungkin dari Bapak Ibu ada yang mau istirahat, atau ada yang mau sholat-sholat dulu, ada yang mau atau mau minum-minum atau makan-makan dulu, saya persilahkan waktunya untuk 15 menit. Setelah itu baru nanti kita akan lanjut ya Bapak Ibu. Terima kasih. Itu terkait dengan ilustrasi untuk impor. Nah, di sini soalnya itu adalah PT Kutai Kartanegara melakukan transaksi jual beli dengan Tenggarong Inc. yang dia berdomisili usahanya di luar negeri, yaitu sebuah mesin cetak tanpa menggunakan api ya, tanpa menggunakan api. Nilai kontrak yang diketahui pada saat itu adalah 10.000 US dollar. Berdasarkan ketentuan FOB Shipping Point, maka PT Kutai Kartanegara mengasuransikan pengiriman tersebut dengan biaya premi sebesar 100% dari kontrak pembelian. Nah, dengan biaya pengangkutan senilai berapa? 1.500 US dollar. Adapun biaya masuk dan pungutan lain-lain masing-masing adalah senilai 20% dan Rp 5 juta. Kurs yang ditetapkan oleh Menkyu adalah sebesar 10.000 US dollar. Nah, berapakah besar beban dari PPh pasal 22 tersebut? Jawabannya adalah sebagai berikut Bapak Ibu. Nah, yang pertama kita harus tahu adalah kita mencari chief-nya itu dulu Bapak Ibu. Chief itu apa? Singkatannya cost, insurance, dan freight. Seperti kita ketahui di sini cost-nya berapa?
Cost-nya itu adalah 10.000 ya, US dollar nilai kontraknya dikali dengan harga kurs yang ditetapkan oleh Kemenq-nya itu per US dollarnya kan 10.000. Jadi 10.000 dikali 10.000 totalnya itu adalah 100 juta. Nah, setelah itu Bapak Ibu masukkan insurance-nya, yaitu 10% dari cost. Jadi 10% dari 100 juta itu adalah 10 juta. Dan freight-nya itu adalah jasa angkutnya itu adalah dari 1.500 ini dikali dengan 10.000 US dollar atau sama dengan 15 juta. Otomatis dari chief-nya, cost, insurance, dan freight-nya itu adalah 125 juta. Seperti itu ya Bapak Ibu. Setelah itu, setelah Bapak Ibu tahu chief-nya, maka ditambahkan dengan biaya masuknya. Biaya masuknya berapa? Biaya masuknya itu carinya adalah 20% dari chief atau 20% dari 125 juta. Ketemulah nilainya yaitu 25 juta serta pungutan lainnya adalah 5 juta. Nah, pungutan lainnya dapat dari mana, Pak? Nah, pungutan lainnya dari sini Bapak Ibu. Nah, tadi ada ya nih 20% dan juga 5 juta. Jadi 20% dari biaya masuk ke 20% dari chief, pungutan lainnya 5 juta. Otomatis DPP PPN-nya itu adalah 155 juta. 155 juta dapat dari mana Pak hitungannya? Itu 125 juta ditambah 25 juta untuk biaya masuk, ditambah juga pungutan lainnya sebesar 5 juta. Otomatis di sini DPP dari PPN-nya adalah sebesar 155 juta. Nah, untuk beban PPh dua-duanya berapa? Jadi untuk beban PPh dua-duanya karena dia tidak punya API, berarti tarifnya 7,5% ya. Jadi 7,5% dikali dengan 155 juta, ketemulah nilai beban PPh dua-duanya adalah sebesar 11.625.000 Bapak Ibu. Nah, inilah PPh 22 yang dikenakan atas transaksi tersebut atau transaksi impor. Jadi pertamanya Bapak Ibu cari dulu chief-nya, yaitu cost, insurance, dan freight. Setelah itu ditambah lagi dengan biaya masuk lainnya dan biaya angkut lainnya atau biaya pungut lainnya ya. Nah, biaya angkut masuk yang freight tadi Bapak Ibu ya, biaya masuk dan pungut lainnya, ketemulah DPP PPN-nya, baru di situ dia dikalikan dengan tarif PPh pasal 22-nya. Seperti itu. Sampai sini Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu terkait perhitungan dari soal yang di sini? Ada yang masih bingung? Ada yang mau ditanyakan? Seperti biasa nanti Bapak Ibu kalau misalnya ada yang bingung atau mau ditanyakan nanti disampaikan aja Bapak Ibu ya. Baik. Saya lanjut kembali. Masuk soal selanjutnya terkait ilustrasi juga untuk pencatatan dari transaksi impor, yaitu PT Arga Belah. Di situ dia melakukan impor atas barang dengan nilai pembelian sebesar 36.000 US dollar. Pada saat itu, kurs yang berlaku KMK-nya sebesar 9.100 US dollar, di mana perusahaan membayar biaya asuransi masing-masing sebesar 7,5% dan juga 5% dari nilai pembelian. Jadi 7,5% itu untuk biaya asuransi dan pengangkutannya sebesar 5% dari nilai pembelian. Nah, untuk biaya masuknya itu sebesar 10% dari nilai chief dan biaya masuk lainnya adalah 2.500 US dollar. Terkait di situ ada juga penyerahan barang dikenai PPN dan PPNBM sebesar 20%. Nah, jika perusahaan itu menggunakan atau memiliki API, kira-kira jurnal yang dilakukan gimana, ya kan? Pertama, sekali lagi Bapak Ibu harus mencari chief-nya, baru mencari yang tadi ya DPP-nya, nilai DPP-nya, baru nanti dikenakan PPN. Baik, kita akan uraikan satu persatu. Nah, kita anggap dulu di sini yaitu adalah cost-nya tadi 36.000, kita nggak usah langsung merupiahkan ya, tapi kita pakai US dollar dulu, jadi 36.000 ya, untuk nilai pembelinya 36.000. Nah, untuk insurance-nya itu adalah 7,5% dari cost, ya kan, 7,5% dari 36.000 berarti 2.700, dan freight-nya 5% dari cost-nya juga, berarti adalah di situ freight-nya adalah 1.800. Otomatis di sini chief-nya itu adalah 36.000 ditambah 2.700 ditambah 1.800. Ketemulah chief itu 40.500. Oke, sampai sini chief-nya udah kita ketahui nih. Selanjutnya kita masukin biaya masuk dan biaya masuk lainnya. Biaya masuknya itu kan 10% dari chief. Ini ada tulisannya ya, biaya masuk 10% dari chief dan biaya masuk lainnya 2.500. Berarti 10% dari chief yaitu 4.050, biaya masuk lainnya 2.500. Otomatis di sini totalnya untuk nilai DPP PPh dua-duanya adalah
40.500 ditambah 4.050 ditambah 2.500. Totalnya adalah 47.050. Nah, untuk PPNBM-nya itu sendiri nilainya adalah 20% dari DPP atau sama dengan di sini 9.410. Nah, Bapak Ibu tanya ke saya, "Pak, 9.410 dapat dari mana?" Ya 20%-nya dari 47.050 ini Bapak Ibu. Selanjutnya, untuk PPh dua-duanya karena mereka punya API, sekali lagi ya, karena punya API tarifnya jadi 2,5%. 2,5% dari mana, Pak? 2,5% dari 47.050 Bapak Ibu atau 1.176. Yang terakhir adalah PPN. PPN ini kita pakainya yang 10% dulu ya, 10% dari yang DPP-nya 47.050. Otomatis di sini PPN-nya adalah 4.705. Nah, inilah yang dikenakan untuk PPNBM, PPh pasal 22 maupun PPN-nya Bapak Ibu seperti itu. Nah, ini masih US dollar. Nah, setelah itu berarti kan harus dirupiahkan kan? Otomatis untuk nilai persediaan yang dicatat ini adalah 47.050 ini ya, nilai impor ini ditambah dengan PPNBM ini 9.410 baru dikali dengan 9.100 atau sama dengan nilai persediaan yang dicatat itu adalah 513.786. Nah, untuk uang muka PPh dua-duanya kita ambil dari yang PPh 22 ini atau 1.176 ini baru dikali dengan rupiahnya 9.100, ketemulah 10.703.875. Dan untuk nilai PPN masukannya adalah 4.705 dikali dengan 9.100 atau 42.815.500. Otomatis penjurnalannya gimana? Pertama Bapak Ibu jurnal dulu persediaannya 513.786. Selanjutnya Bapak Ibu jurnal uang muka PPh dua-duanya adalah 10.703.875 dan juga jurnal PPN masukannya sebesar 42.815.500. Pada apa? Pada kas itu sendiri seperti itu. Nah, inilah yang untuk mencatat sebagai penjualannya itu sendiri seperti itu Bapak. Untuk mencatat pembeliannya Bapak Ibu seperti itu. Nah, inilah untuk penjurnalan dari PPh pasal 22 itu sendiri Bapak Ibu seperti itu. Baik, kita lanjutkan kembali ya Bapak Ibu. Terkait dari aktivitas di industri tertentu, yaitu untuk penjualan hasil produksi dalam negeri. Nah, itu yang pertama tarifnya adalah 0,1% dari dasar pengenaan pajak PPN di industri kertas. Ini tarifnya adalah sebesar 0,1%. Yang kedua, untuk transaksinya industri semen. Tarifnya berapa? Tarifnya adalah sebesar 0,25% dari DPP PPN. Nah, untuk industri otomotif tarifnya adalah 0,45%, untuk industri baja tarifnya 0,3%, dan untuk obat-obatan atau industri farmasi kenanya adalah 0,3%. Nah, untuk aktivitas industri tertentu yang lainnya juga terkait dengan penjualan BBM, BBG. BBM itu bahan bakar minyak, BBG bahan bakar gas dan juga pelumas. Yaitu pertama ya, untuk penjualan ke SPBU Pertamina adalah 0,25%. Yang kedua untuk harga jual BBM untuk penjualan SPBU non Pertamina atau pihak lain yaitu 0,3%. Untuk harga jual minyak tanah yaitu 0,3%, harga jual BBG 0,3%, harga jual pelumas 0,3%, ya kan? Dan juga untuk DPP PPN untuk penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri oleh agen tunggal pemegang merek, agen pemegang merek, atau importir umum yaitu 0,45%. Ada juga harga beli untuk pembelian industri kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan itu tarifnya 0,25%. Nah, untuk barang sangat mewah, menurut PMK nomor 253 dan PMK 3 tahun 2008, tarifnya itu berapa? 5% dari harga jual, tidak termasuk dari PPN dan juga PPNBM. Nah, terkait dengan pencatatan transaksi PPh 22 industri tertentu ini dibagi menjadi dua, yaitu pihak pemungut itu nanti akan mencatat menerima kas dan mengakui dari hutang pajak, sebab harus disetor ke kas negara. Yang kedua itu adalah pihak yang dipungut ya. Pihak yang dipungut ini di situ akan mencatat pembayaran tersebut sebagai pajak dibayar di muka pada saat pembelian, sebab di sini kewajiban perpajakannya telah dipenuhi. Nah, kita masuk ke contoh ilustrasi selanjutnya Bapak Ibu ya, yaitu ilustrasi
dari industri tertentu, di mana di sini koperasi holding melakukan penjualan nih kepada Nyonya Sima atas, 1.000 rim dari kertas plano dengan nilai total di sini ya, yaitu 77 juta termasuk PPM. Diketahui bahwa pembelian bubur kertas itu sebagai bahan baku perusahaan tersebut telah dikenai PPh 22 senilai dengan Rp 200.000. Berapa PPh yang harus dipungut oleh koperasi holding, ya kan, bagaimana penjunaran dari metode periodiknya. Di sini kembali lagi, karena dia adalah lawannya adalah atas orang pribadi, maka yang melaporkan penjualan PPh dua-duanya adalah dari koperasi holding itu sendiri, seperti itu. Di sini berarti beban PPh pasal dua-duanya adalah, ya pakai tarif yang apa, 11% ya. Nah, 0,1% dikali 100 per 110 dikali dengan 77 juta. Oleh karena itu beban PPh dua-duanya adalah 70 juta yang harus dibayarkan. Oleh karena itu di sini, karena lawannya adalah orang pribadi ya, sebenarnya kan di sini kan yang harusnya motong itu kan si Nyonya Sima. Tapi di sini karena lawannya tidak bisa memotong, memotong memungut PPh 22, tapi yang membayarkan itu adalah koperasi holdingnya yang harus, membayarkan atau yang memungut, PPh dua-duanya itu sendiri. Oleh karena itu penjualannya adalah di sini piutang dagangnya, adalah 77 juta ya kan, 070 pada penjualan, lalu di sini hutang PPh pasal dua-duanya dan juga PPN keluarannya sebesar 7 juta, seperti itu Bapak Ibu. Nah, selanjutnya untuk ilustrasi terkait pencatatan transaksi industri tertentu, yaitu CV Talkanda, dia merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pencetakan dari plat baja. Untuk apa? Untuk keperluan industri. Di suatu transaksi di mana perusahaan mencatatkan penjualan kredit sebesar berapa? Sebesar 575 juta, tidak termasuk PPN dan juga PPh 22, tarifnya 0,3%. Dengan harga pokok penjualannya sebesar 465 juta. Kira-kira bagaimana nih catatan penjualan terkait pembelian, bagaimana pencatatan penjualan dan pembelian ketika melakukan pencatatan tersebut. Nah, seperti kita ketahui di sini untuk penjualan CV Talkanda, dia mengakuinya adalah piutang dagang sebesar 634.225. Nah, untuk penjualannya kan 575, ada juga PPN keluarannya ini masih pakai yang 10% ya, 575.500 dan juga utang PPh pasal dua-duanya sebesar 1.725. Nah, di sini juga ada namanya harga pokok penjualan 465 juta dan persediaannya 465 juta. Nah, untuk pembelinya di sini, pembelinya itu nanti dia mendapatkan persediaan 575, PPN masukannya 575.000 dan pajak dibayar di mukanya adalah sebesar 1.725 dan utang dagangnya sebesar 634.225 itu sendiri Bapak Ibu, seperti itu. Nah, di sini juga ada sanksi, yaitu sanksi tarif bagi wajib pajak yang tidak memiliki NPWP, maka tarifnya akan lebih tinggi sebesar 100% untuk PPh pasal 22 dan dia jatuhnya tidak final. Nah, ilustrasinya adalah sebagai berikut, yaitu CV Tarumanegara melakukan pembelian 5 keranjang ikan patin senilai 1.500.000 per keranjang untuk keperluan ekspor dengan biaya pengirimannya sebesar 50.000 dan ditanggung oleh Tuan Mula Warman sebagai pedagang pengumpul. Nah, jika Tuan Purnawarman ini tidak memiliki NPWP, berapakah besar PPh pasal 22 yang harus dipungut oleh PT Kutai Kartanegara? Di sini berarti tarif PPh pasal 22-nya adalah 0,25% dan dia tidak punya NPWP ya dikali dengan 100% atau 0,5%. Otomatis tarifnya adalah 0,5% ya dikali dengan 5 keranjang ya, terus dikali dengan 1.500. Berarti total PPh dua-duanya yang dikenakan adalah sebesar 37.500. Nah, itulah yang terjadi untuk apabila kita tidak punya, NPWP Bapak Ibu, jadi kenanya 100%. Nah, kapan sih saat terutang dan pelunasannya ya? Untuk pemungutan pajak terutangnya ini biasanya dilakukan saat pembayaran, kecuali apabila ditetapkan berlainan oleh Menkyu. Nah, pengecualian tersebut antara lain yang pertama adalah kegiatan impor, itu pertama saat pembayaran biaya masuk. Nah,
kecuali jika pembayaran biaya masuk ini ditunda atau dibebaskan dan juga pemungutannya dilakukan saat penyelesaian pemberitahuan dari impor barang atau PIB. Yang kedua terkait kegiatan pembelian barang itu biasanya pelunasannya itu saat pembayaran. Kalau untuk pembelian hasil produksi biasanya saat penjualan. Untuk selanjutnya untuk penjualan hasil produksi atau pengolahan barang ini biasanya saat penerbitan atau delivery order. Nah, untuk penyetoran hasil pemungutan ini biasanya dilakukan ke bank persepsi atau melalui dari kantor pos, Bapak Ibu. Nah, objek-objek apa aja sih yang dikecualikan dari pemungutan itu sendiri ya? Pertama, itu adalah impor barang atau penyerahan barang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak terutang dari PPh. Yang kedua, impor barang yang tentunya dibebaskan dari pungutan biaya masuk atau PPN. Yang ketiga, impor sementara jika pada waktu impornya nyata-nyatanya dimasukkan untuk diekspor kembali. Yang keempat, impor kembali yang meliputi barang-barang yang diimpor kembali dalam kualitas yang sama atau barang-barang yang telah diekspor untuk perbaikan, pengerjaan, dan pengujian yang memenuhi syarat yang tentunya sudah ditentukan dari Ditjen dari Bea Cukai. Nah, selanjutnya juga yang objek yang dikecualikan dari pemungutan itu adalah pembayaran atas pengadaan barang bagi institusi pemerintah jika ternyata berjumlah maksimal 2 juta atau bagi BUMN maksimalnya 10 juta dan tidak merupakan pembayaran terpecah-pecah. Atau jika ditunjuk untuk pembelian BBM, listrik, BBG, pelumas air minum, PDAM, dan benda pos. Selanjutnya pembayaran untuk pembelian gabah atau pembayaran oleh perum bulog. Ada juga emas batangan yang nantinya akan diproses untuk menghasilkan barang perhiasan dari emas yang ditunjukkan untuk ekspor, maupun pembayaran untuk pembelian barang sehubungan dengan penggunaan dana BOS itu sendiri. Nah, di sini ada pengecualian untuk PPh pasal 22, yaitu pengecualian tersebut memerlukan bukti berupa surat keterangan bebas, yaitu PPh pasal 22 yang sudah diterbitkan oleh Ditjen Pajak. Untuk apa? Tentunya untuk impor barang atau penyerahan barang yang tidak terutang dari PPh, atau selanjutnya emas batangan yang diproses untuk menghasilkan perhiasan untuk diimpor. Nah, pelaksanaan terkait pengecualian tersebut dari pungutan PPh pasal 22 atau impor barang yang dibebaskan dari biaya masuk atau PPN serta impornya, sementara nanti akan dilakukan oleh Ditjen Bea Cukai dengan tata cara yang sudah diatur oleh Dirjen Bea Cukai atau Dirjen Pajak. Nah, pengecualian atas hal lain tersebut tidak memerlukan dari surat keterangan bebas itu sendiri. Nah, ini Bapak Ibu ya, untuk kapan sih saat pemungutan atau pelunasan dari PPh pasal 22? Nah, kalau misalnya dia terkait dengan transaksinya impor, biasanya pelunasannya itu saat pembayaran dari biaya masuk atau penyelesaian dari dokumennya. Nah, kalau untuk dia terkait untuk transaksinya pembelian barang dari belanja negara atau belanja daerah, biasanya pelunasannya itu ketika pembayaran atau saat pembayaran. Selanjutnya untuk penjualan hasil produksi terkait Pertamina dan badan usaha lain importir di bidang BBM, jenisnya mungkin premix dan gas kepada penyalur atau agen. Pelunasannya itu kapan PH pasal 22-nya? Ketika saat penerbitan dari surat perintah pengeluaran barang atau delivery order. Kalau untuk transaksinya penjualan hasil industri semen, rokok, kertas, baja, dan otomotif itu biasanya ketika saat penjualan. Nah, selanjutnya ada saat penjualan barang yang tergolong sangat mewah ini, transaksi pelunasannya biasanya ketika saat penjualan, Bapak Ibu. Nah, terus gimana Pak kalau misalnya kita mau ada tata cara untuk pemungutan dan juga pelunasan? Terkait apa? Terkait PPh pasal 22 atas impor. Ini ada dua ya Bapak Ibu apabila menggunakan tanpa LKP dan juga dengan LKP. LKP itu apa? Laporan kebenaran dari pemeriksaan. Kalau tanpa laporan dari kebenaran pemeriksaan itu biasanya nanti akan dipungut oleh biaya dan cukai. Nah, nanti hasilnya itu adalah bukti pungut PPh pasal 22. Nanti ada 3 rangkap. Yang pertama untuk importir atau wajib pajak, yang kedua untuk KKP, dan yang terakhir untuk pemungut. Kalau dia dengan LKP, dengan laporan kebenaran pemeriksaan, biasanya nanti akan dilunasi sendiri ke bank devisa. Nah, buktinya apa? Buktinya SSP atau surat setoran pajak. Dia sebagai bukti dari pungutan. Nanti akan disiapkan 5 rangkap. Ada yang buat importir, ada yang buat KKP melalui KPPN, ada yang buat KKP melalui bank devisa, dan juga buat bank devisa sendiri, dan yang terakhir juga buat Ditjen Bea dan Cukai itu sendiri dari SSP-nya.
Nah, terus terkait tata cara pemungutannya gimana, Pak? Gitu kan. Di sini untuk PPh pasal 22 atas pengembalian barang dari belanja negara atau daerah, biasanya nanti akan dipungut pada setiap pelaksanaan ataupun pembayaran dan juga nanti biasanya akan disetor dengan SSP pada hari yang sama ke bank persepsi atau ke kantor pos. Biasanya surat setoran pajak ini diisi oleh atas nama rekanan dan ditandatangani oleh bendaharawan. Sebagai apa? Sebagai bukti pemungut ya kan, kepada siapa aja? Pertama ke wajib pajak, yang kedua kepada KPP melalui KPKN, yang ketiga lampiran SPT Masa Bendaharawan, yang keempat ke bank persepsi atau kantor pos, yang kelima ke pemungutnya itu sendiri Bapak Ibu. Nah, terus terkait tata cara pemungutannya bagaimana Pak? Gitu kan. Tata cara pemungutannya yaitu adalah PPh pasal 22 atas penjualan hasil industri semen dan kertas baja maupun otomotif itu biasanya nanti dipungut Bapak Ibu pada saat penjualan. Nah, bukti pungutnya PPh pasal 22 itu dibagi menjadi 3 rangkap. Yang pertama untuk pembeli dari wajib pajak, yang kedua untuk KPP atau lampiran laporan bulanannya, dan terakhir untuk si pemungutnya. Nah, terus gimana untuk tata cara pemungutan dan pelunasan? Jadi PPh Pasal 22 atas penjualan hasil produksi Pertamina dan badan usaha lain importir yang bergerak di bidang BBM dan jenis premix super TT dan gas biasanya nanti akan dilunasi sendiri oleh wajib pajak pembeli sebelum delivery order atau DO ditebus. Apabila nanti dia menggunakan bank persepsi atau kantor pos, maka dilihat lagi dia menggunakan penyalur atau agen atau pembeli lainnya. Kalau pakai penyalur agen jatuhnya final, maka nanti dia dibuatkan SSP, surat-surat pajak sebagai bukti pemungutan. Nah, kalau dia lewat pemberi lainnya, juga akan diberikan SSP sebagai bukti dari pemungutannya juga. Nah, tata cara pemungutan yang untuk PPh Pasal 22 atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah itu bagaimana, Pak? Ya, nanti dia akan dipungut pada saat penjualan, ya kan, kepada siapa aja, ya kan. Pertama, kepada pembeli, yaitu wajib pajaknya. Yang kedua, untuk ke KPP-nya, lampiran laporan bulanan. Dan terakhir adalah kepada pemungutnya, seperti itu. Nah, selanjutnya untuk tata cara penyetoran dan juga pelaporan ya Bapak Ibu untuk PPh pasal 22 atas impor tanpa LKP. Maka di situ harus DJP menyetorkan dengan SSP 1 hari setelah pemungutan secara kolektif. Kemana? Ke bank persepsi atau kantor pos. Selanjutnya di situ melapor secara mingguan, tentunya selambat-lambatnya 7 hari setelah batas waktu penyetoran dengan SPT masa PPh pasal 22. Kemana? Ke KPP setempat, yaitu bendahara DJBC yang terdaftar. Nah, selanjutnya juga untuk tata cara penyetoran dan juga pelaporan nih untuk PPh pasal 22 atas pembelian barang dari belanja negara atau daerah. Biasanya nanti Bapak Ibu akan disetorkan pada hari yang sama ke bank persepsi atau kantor pos. Selanjutnya SSP diisi oleh atas nama rekanan dan ditandatangani oleh bendahara sebagai bukti pemungutnya. Nah, melaporkan paling lama selama 14 hari setelah masa pajak berakhir dengan SPT masa PPh pasal 22 dan selanjutnya ke KPP setempat akan bendahara BUME dan BUMD terdaftarnya. Selanjutnya adalah PPh pasal 22 atas penjualan barang yang dikembalikan. Ini gimana nih kalau ada model seperti ini? Maka PPh pasal 22 penjualan barang yang dikembalikan setelah masa pajak terjadi penjualan, maka di situ dapat dikurangkan dari PPh pasal 22 terutang. Ada masa pajak yang terjadinya pengembalian. Syaratnya apa? Syaratnya pertama, dia tidak diganti dengan barang yang sama, baik fisik maupun harga. Yang kedua, pembeli harus membuatkan nota returnya. Kalau seperti itu sudah dilakukan, maka barang tersebut dapat dikembalikan. Nah, nota retur atas penjualan barang yang dikembalikan ini nantinya akan dibuatkan oleh pembeli. Dibuat 3 rangkap ya. Yang pertama untuk pemungut pajak, yang kedua dilampirkan pada SPT Masa PPh Pasal 22, dan terakhir adalah untuk arsip pembeli. Jangan lupa di situ untuk nota returnya mencantumkan pertama, nomor dan juga tanggal nota retur. Yang kedua, nama, alamat, NPWP pembeli. Yang ketiga, nama, alamat, dan NPWP penjual. Yang keempat, nomor dan tanggal faktur pembelian barang yang dikembalikan. Yang kelima, macam, jenis, kuantum, dan harga barang yang dikembalikan. Dan terakhir adalah tanda tangan dari pembelinya. Nah, berikut ini adalah contohnya Bapak Ibu terkait SPT masa PPh pasal 22 yang baru ya. Di sini ada penjelasan terkait SPT-nya PPh pasal 22-nya, SPT normalnya atau pembetulan ya kan.
Terus di bagian A itu menjelaskan dari identitas pemungut pajaknya siapa. NPWP-nya di sini, N namanya siapa, alamat juga siapa. Yang selanjutnya di bagian B ada objek pajaknya. Objek pajaknya ada apa aja? Ada 1 sampai 7 ya. Yang pertama ini kayak badan usaha industri untuk eksportir. Nah, itu dilihat dia kodenya berapa juga ada. Nanti biasanya sih dimasukkan nilai objek pajaknya dan PPh yang dipungutnya berapa. Yang kedua, penjualan barang yang tergolong barang yang sangat mewah. Nah, ini kode kode objeknya juga sudah tertera di sini dan nomornya berapa nih kalau kita nanti membuatkan SSE-nya. Yang ketiga, pembelian barang oleh bendaharawan badan tertentu yang ditunjuk, ya kan? Ini sama juga ya, Bapak Ibu juga bisa lihat nomor kodenya berapa dan kode setorannya berapa. Biasanya tinggal ada nilai objek pajaknya dan PPh yang dipungut berapa. Ada juga yang keempat ini Bapak Ibu, nilai impor terkait dengan bank devisa atau Ditjen Bea Cukai, baik dia yang ada apinya atau dia tidak punya non apinya. Yang kelima ada hasil dari lelang, itu baik Ditjen Bea dan Cukai. Yang keenam, penjualan migas oleh Pertamina atau badan usaha selain Pertamina. Biasanya itu baik SPBU, agen penyalur, atau pihak lainnya. SPBU itu final, pihak lainnya tidak final. Nah, itu baru tertera nilai objek pajaknya maupun PPh yang dipungutnya. Untuk bagian C, lampiran ini juga akan dilihat apakah ada daftar surat setoran pajaknya, ada surat setoran pajaknya atau tidak, dan sebagainya. Ini harus ada lampiran-lampiran yang mungkin bisa di checklist. Nah, bagian D ini biasanya penyertaan dan tanda tangan. Ya, pemungut pajaknya siapa, kuasa wajib pajaknya siapa, nama dan NPWP juga tertera, tanggal pemungutannya juga harus tertera. Nah, biasanya ini diisi oleh petugas Bapak Ibu. Nah, ini contoh SPT masa PPh 22, misalnya Bapak Ibu memotong atau memungut lebih kepada memungut daripada memotong Bapak Ibu seperti itu. Nah, ini nanti daftar bukti pemungutnya juga akan muncul, NPWP siapa, namanya, bukti pemotongnya atau pemungutnya siapa, nilai objek pajaknya siapa, PPh yang dipungutnya juga siapa, seperti itu. Nah, untuk yang mendapatkan bukti potong atau bukti pungut, nanti hasilnya seperti ini, Bapak Ibu. Ini adalah bukti potong yang diberikan ya. NPWP pemotongnya siapa, ya kan? NPWP yang dipungut siapa, namanya siapa, alamat yang dipungut ini siapa. Nah, jenis yang dipungut ini apa? Berkaitan dengan apa nih objeknya? Apakah semen, kertas, baja, otomotif, ya kan? Atau mungkin penjualan barang mewah, industri eksportir, ya kan? Atau badan tertentu lainnya. Nanti di sini ada harganya berapa, pakai yang nilai penjualan bruto nih untuk jenis-jenis industri. Kalau penjualan barang mewah pakai harga jual. Kalau industri eksportir pakai pembelian brutonya. Nah, kalau misalnya dia tidak punya NPWP, otomotif tarifnya lebih tinggi 100%, ya kan? Dari tarif normalnya dan pajak yang dipungutnya berapa, seperti itu. Di sini juga ada penjelasan Bapak Ibu untuk PPh pasal 22. Menurut pasal 3 ya, PMK nomor 34, PMK 10 tahun 2017 ya, dikecualikan apabila impor barang atau penyerahan barang tidak terutang PPh dibebaskan dari biaya masuk PPN. Nah, untuk impor sementara ini jika pada waktu impornya nyata-nyatanya dimaksud untuk diekspor kembali atau impor kembali atau reimpor. Di situ apabila pembayaran dilakukan oleh pemungut pajak, yaitu adalah bendahara pemerintah, BUMN dan anak usaha dan industri hasil pertanian. Untuk bendahara pemerintah ini terkait pembayaran yang jumlahnya paling banyak sebesar 2 juta. Dia tidak termasuk PPN dan bukan merupakan pembayaran yang dipecah dari suatu transaksi yang nilai sebenarnya, yaitu lebih dari 2 juta. Nah, yang kedua BUMN dan anak usaha, di mana pembayaran jumlah paling banyaknya sebesar 10 juta. Dia tidak termasuk PPN dan bukan merupakan pembayaran yang dipecah dari suatu transaksi yang nilai sebenarnya lebih dari 10 juta. Dan terakhir, pembelian bahan bakar minyak, listrik, gas pelumas, dan air minum PDAM, serta benda-benda pos itu sendiri, Bapak Ibu. Nah, ini juga dijelaskan nih, bahwa untuk pembayaran untuk pembelian minyak bumi, gas bumi, atau produk sampingan dari kegiatan usaha hulu di bidang minyak dan gas bumi yang dihasilkan dari Indonesia dari apa? Yang pertama, kontraktor yang dia melakukan eksplorasi dan eksploitasi berdasarkan kontrak kerja yang sama. Yang B, kantor pusat kontraktor tersebut melakukan eksplorasi dan eksploitasi berdasarkan kontrak kerjasama. Dan terakhir, trading arms kontraktor ini melakukan eksplorasi dan eksploitasi berdasarkan kontrak kerja yang sama.
Untuk pembayaran tersebut terkait pembelian panas bumi atau listrik hasil pengusahaan panas bumi dari wajib pajak yang menjalankan usaha di bidang usaha panas bumi berdasarkan kontrak kerja sama pengusaha sumber daya panas bumi, di mana pembelian bahan-bahan berupa hasil kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan tersebut yang belum melalui proses industri manufaktur untuk keperluan industri atau ekspor oleh badan usaha industri atau eksportir yang jumlahnya paling banyak sebesar 20 juta, tidak termasuk pajak pertambahan nilai dalam satu masa pajak. Ini diatur dalam pasal 4 PMK 34 PMK 10 tahun 2017. Nah, ini kembali lagi surat keterangan ya. Apabila si wajib pajak ini memiliki surat keterangan ini Bapak Ibu, surat keterangan memenuhi kriteria sebagai wajib pajak berdasarkan peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018, maka si wajib pajak ini tidak perlu lagi memotong atau memungut PPh pasal 22. Kalau misalnya sudah dapat surat ini, apabila dia sudah memiliki fotokopi surat keterangan atau surat keterangan aslinya untuk setiap transaksi dengan penjualan atau penyerahan jasa. Yang mana ini merupakan objek memotong atau pemungut dari PPh. Jadi kalau udah dapat bukti potong ini kita atau dapat surat keterangan untuk PP 23 ini, Bapak Ibu tidak perlu lagi memotong atau memungut dari PPh pasal 22 karena dia pelaporannya menggunakan yaitu 0,5% dari omsetnya atau dari jumlah peredaran bruto. Seperti itu Bapak Ibu. Sekali lagi, kalau misalnya lawan transaksi dari Bapak Ibu bisa mengeluarkan surat keterangan ini, otomatis Bapak Ibu tidak harus memotong atau memungut dari PPh pasal 22-nya itu. Seperti itu. Nah, sifat dari pemungutan PPh pasal 22 itu apa? Sifatnya itu dia bersifat tidak final, bisa menjadi kredit pajak, kecuali untuk yang tertentu ini Bapak Ibu. Yang pertama, untuk penyerahan BBM kepada agen atau penyalur, jatuhnya dia final, dan juga pelumas ya, ini pelumas ini tidak final. Ini diatur dalam apa? Pasal 9 PMK 34 garis miring PMK 10 tahun 2017. Nah, ini kapan nih saat terutang PPh pasal 22 ya kan? Menurut pasal 15 PP 94 tahun 2010 dan juga pasal 4 PMK 34 garis miring PMK 10 tahun 2017 jelaskan nih. Untuk PPh pasal 22 impor ya kan terutang itu saat pembayaran biaya masuk atau saat penyelesaian dari dokumen PIB. Yang kedua, untuk PPh pasal 22 ekspor untuk komoditas tambang, dia adalah saat penyelesaian dari dokumen PEB. Yang ketiga, PPh pasal 22 bendahara ketika saat pembayaran. Untuk PPh pasal 22 industri tertentu, ATPM, APM, dan LM, biasanya saat penjualan. Untuk PPh pasal 22 migas, biasanya saat penerbitan surat perintah pengeluaran barang atau delivery order. Untuk PPh pasal 22 industri dan eksportir dari hasil pertanian, biasanya terutangnya saat pembelian. Untuk PPh pasal 22 barang mewah, dia terutangnya itu biasanya saat penjualan. Nah, untuk PPh pasal 22 impor, ya kan, gimana nih ringkasan tata cara pembayaran dan juga pelaporannya? Untuk PPh pasal 22 impor ini, biasanya pembayaran pelaporannya itu ketika yang pertama nih, pembayaran dan bukti pungutnya untuk penyetor itu wajib pajak itu perlu setor sendiri melalui DJBC atau surat-surat pajak wajib pajak yang dipungut. Dan surat-surat pajak ini sekaligus sebagai bukti pungutnya. Yang kedua, PPh pasal 22 bendahara. Nah, pembayaran terkait bukti pungutnya ini ya, untuk penyetor ini adalah pemungut pajak dan SSP-nya ini wajib pajak yang dipungut. SSP-nya ini surat-surat pajak sekaligus sebagai bukti pungutnya. Untuk PPh pasal 22 migas, PPh pasal 22 industri, eksportir dan hasil pertanian maupun PPh pasal 22 barang mewah, untuk pembayaran bukti pungutnya itu pertama terkait penyetor itu adalah pemungut pajak, yang kedua SSP kolektif atas nama pemungut, bukti pungutnya adalah wajib pajak dan bukti pungut 3 lembar itu pertama untuk pembeli atau penjual pengumpul, yang kedua KPP, dan yang ketiga untuk si pemungutnya. Nah, untuk ringkasan jatuh tempo lagi, untuk PPh pasal 2 impor ini kapan nih ringkasan jatuh tempo setor oleh pemungut? Nah, untuk PPh pasal 22 impor, ini yang pertama adalah sehari setelah pemungutan yang dilakukan untuk DJBC sebagai pemungut. Yang kedua, untuk PPh pasal 22 bendahara. Dia itu biasanya terjadinya jatuh temponya adalah hari yang sama dengan saat pembayaran. Kalau untuk PPh pasal 22 produsen emas, PPh pasal 22 industri, PPh pasal 22 migas, PPh pasal 22 industri dan eksportir hasil pertanian, dan PPh pasal 22 barang mewah ini biasanya jatuh temponya itu adalah tanggal 10 dari bulan takwim
berikutnya Bapak Ibu. Nah, untuk PPh pasal 22 impor, biasanya itu dia jatuh temponya adalah 7 hari setelah batas waktu penyetoran berakhir. Nah, ini biasanya untuk DJBC sebagai pemungut ya. Kalau untuk PPh pasal 22 bendahara itu kapan waktunya ya kan? Jatuh temponya 14 hari setelah masa pajak berakhir. Nah, kalau untuk dia PPh pasal 22 produsen emas, ya kan, PPh pasal 22 industri, PPh pasal 22 migas, PPh pasal 22 pedagang pengumpul, PPh pasal 22 barang mewah, biasanya ini adalah 20 hari setelah masa pajak berakhir jatuh temponya. Nah, ini kapan nih bagi pemotong PPh pasal 22? Jadi PPh pasal 22 ini saat terutangnya itu dilakukan pada saat pembayaran, dan yang kedua tertentu lainnya oleh diatur dalam Menteri Keuangan, yaitu pasal 15 PP 94 tahun 2010. Nah, ini yang dikecualikan dari pungutan PPh pasal 22, Bapak Ibu bisa melihat nanti di sini ya. Lihat pasal 3 PMK 34 garis miring PMK 10 tahun 2017 dan juga perubahannya. Sampai sini ya terkait PPh pasal 22 dari Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu atau ada yang masih bingung? Oke, baik Bu Latifah. Ini kita lanjut ke materi terakhir ya, yaitu materi PPh pasal 23, karena nanti materi-materi untuk PPh pasal 4 ayat 2, 15 dan 26 akan dibahas di esok hari Bapak Ibu ya. Jadi untuk PPh pasal 23, kita akan membahas terkait pemotongan, penyetoran maupun pelaporannya. Di mana di PPh pasal 23 ini dijelaskan bahwa pajak penghasilan PPh pasal 23 itu adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan atas modal atas penyerahan jasa atau hadiah terkait penghargaan selain yang dipotong PPh pasal 21 ya, seperti itu ya. Nah, ini dasar hukumnya apa nih untuk PPh pasal 23 itu, yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983, sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan UU Nomor 19 Tahun 2009, dan juga UU Nomor 7 Tahun 83 sebagaimana yang diubah dalam UU Nomor 36 Tahun 2008. Nah, PP-nya turunannya itu PP Nomor 94 Tahun 2010, dan peraturan Kemenkyu-nya itu yang terakhir itu adalah PMK Nomor 141 Tahun 2015. Nah, Kep Dirjen yang terakhir juga per 33 PJ 2009, dan SE Dirjennya itu ada beberapa, yaitu 2009 itu terkait definisi penghasilan bruto, SE 53 ya. Untuk SE 35 membahas terkait pengertian sewa dan jasa tahun 2010. Nah, ini dasar hukumnya yang digunakan untuk PPh pasal 23. Nah, untuk pihak-pihak siapa aja yang berkewajiban memotong dari penghasilan dari untuk objek PPh pasal 23, ini ada beberapa macam Bapak Ibu ya. Yang pertama itu ada badan pemerintah. Yang kedua ada subjek pajak badan dalam negeri. Yang ketiga ada penyelenggara kegiatan. Yang keempat ada BUT atau badan bentuk usaha tetap. Yang kelima itu ada perwakilan perusahaan luar negeri lainnya. Yang keenam itu orang pribadi yang ditunjuk sebagai pemotong, itu bisa akuntan, dokter, konsultan, arsitek, notaris, pengacara, maupun PPAT, khususnya objeknya itu sewa, dan yang terakhir orang pribadi yang menjalankan usaha dan menyelenggarakan pembukuan, khusus objeknya adalah sewa. Terutama yang memberikan penghasilannya berasal dari bisa modal, atau penyerahan jasa, atau penyelenggara kegiatan selain yang dipotong oleh PPh pasal 21. Nah, di sini PPh pasal 23 dijelaskan bahwa pemotongan atas penghasilan yang dibayarkan berupa hadiah, bunga, dividen, sewa, royalti, dan jasa lainnya Bapak Ibu, selain objek PPh pasal 21. Nah, untuk objeknya itu sendiri, yaitu penghasilan yang dibayarkan kepada pihak lain, rekanan, berupa sewa dan penghasilan lain, sehubungan apa? Sehubungan dengan penggunaan harta, yaitu selain tanah atau bangunan, seperti sewa kendaraan atau sound system, meja, kursi, ataupun tenda. Jadi sewa-sewa selain tanah dan bangunan itu Bapak Ibu masuknya PPh pasal 23. Selanjutnya, penghasilan yang dibayarkan kepada pihak lain, rekanan berupa imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konsultan, jasa lainnya seperti jasa perbaikan, jasa kebersihan, jasa catering, jasa desain, jasa sebagainya, masuk PPh pasal 23. Tarifnya berapa? Yaitu 5% dari jumlah bruto. Ini tidak termasuk dengan PPN ya. Ini untuk apa yang 5%? Ini untuk yang bunga, royalti, dividen, dan hadiah, yaitu singkatannya Burodia. Tapi kalau yang 2% ya dari jumlah bruto itu termasuk untuk sewa dan jasa aja atau saja singkatannya. Tapi kalau misalnya di sini dia tidak punya NPWP, maka tarifnya kena 2%.
2 kali lipat atau 100% lebih tinggi. Nah, di sini juga dijelaskan jasa-jasa apa aja sih yang termasuk kategori dalam PPh pasal 23, dijelaskan dalam PMK nomor 141/PMK tahun 2015. Jasa yang termasuk kategori PPh 23 yang dikenakan tarif sebesar 2% yaitu antara lain yang pertama, jasa penilai atau appraisal. Yang kedua, jasa aktuaris. Yang ketiga, jasa akuntansi, pembukuan, atau atestasi laporan keuangan. Yang keempat, jasa hukum. Yang kelima, jasa arsitektur. Yang keenam, jasa perencanaan kota ataupun arsitektur landscape. Yang ketujuh, jasa perancangan atau desain. Yang kedelapan, jasa pengeboran di bidang penambangan minyak dan gas bumi, kecuali yang dilakukan oleh bentuk usaha tetap. Yang kesembilan, jasa penunjang di bidang usaha panas bumi dan penambangan minyak dan gas bumi. Yang ke-10, jasa penambangan dan jasa penunjang selain di bidang usaha panas bumi dan penambangan minyak dan gas bumi atau migas, ya kan. Ada juga jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara. Yang ke-12, jasa penebangan hutan. Yang ke-13, jasa pengelolaan limbah. Yang ke-14, jasa penyedia tenaga kerja atau tenaga ahli, outsourcing service. Yang ke-15, jasa perantara atau keagenan. Yang ke-16, jasa di bidang perdagangan surat berharga. Kecuali sini ada Kustodian Sentral Efek Indonesia, Keriling Penjamin Efek Indonesia. Yang ke-17, jasa kustodian, penyimpanan, penitipan kecuali yang dilakukan oleh Kustodian Sentral Efek Indonesia. Yang ke-18, jasa pengisian suara atau dubbing atau sulis suara. 19, jasa mixing film. Yang 20, jasa pembuatan sarana promosi film, iklan, poster, foto, slide, klisi, banner, pamflet, baliho maupun folder ya. Yang ke-21, jasa sehubungan dengan software, hardware, atau sistem komputer termasuk perawatan, pemeliharaan, dan perbaikan. Yang dua-dua, jasa pembuatan atau pengelolaan website. Yang kedua-tiga, jasa internet termasuk sambungannya. 24, jasa penyimpanan, pengelolaan, atau penyaluran dana informasi atau program. Yang 25, jasa instalasi, pemasangan mesin, peralatan listrik, telepon, air, gas, AC, atau TV kabel. Selain yang dilakukan oleh wajib pajak ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin atau sertifikat sebagai pengusaha konstruksi. Kalau konstruksi ini Bapak Ibu masuk nanti PPh pasal 4 ayat 2 atau final. Selanjutnya ada juga nih, jasa perawatan, perbaikan, pemeliharaan mesin, peralatan listrik, telepon, air, gas, AC, TV kabel, atau bangunan. Selain yang dilakukan oleh wajib pajak, yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi ini mempunyai izin atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi. Yang selanjutnya jasa perawatan kendaraan atau alat transportasi darat, laut, udara. Ada juga jasa maklun ya. Ada juga jasa penyelidikan dan keamanan, jasa penyelenggara kegiatan atau event organizer, jasa penyedia tempat atau waktu dalam media massa, media luar ruang atau media lain untuk penyampaian informasi, jasa pembasmian hama, jasa kebersihan atau cleaning service, jasa sedot septic tank, dan jasa pemeliharaan kolam. Ada juga jasa catering tata boga, jasa freight forwarding, jasa logistik, jasa pengurus dokumen, jasa pengepakan, jasa loading, jasa unloading, jasa laboratorium, kecuali yang dilakukan oleh lembaga institusi pendidikan dalam rangka penelitian akademis, jasa pengelolaan parkir, jasa penyordiran tanah, jasa penyiapan atau pengelolaan, jasa pembibitan, jasa pemeliharaan tanaman, dan jasa pemanenan. Ada lagi jasa pengelolaan hasil pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, jasa dekorasi, jasa pencatatan atau penerbitan, jasa penerjemah, jasa pengangkutan atau ekspedisi, kecuali yang telah diatur dalam pasal 15, ya kan? Jasa pelayanan ke pelabuhan, jasa pengangkutan melalui jalur pipa, jasa pengelolaan penitipan anak, ya kan? Kayak misalnya daycare gitu kan, jasa pelatihan atau kursus, jasa pengiriman atau pengisian uang ATM, dan jasa sertifikasi. Ada juga jasa survei, jasa tester, dan jasa selain jasa-jasa di atas yang pembayarannya dibebankan pada anggaran pendapatan belanja negara atau pendapatan belanja daerah. Nah, dasar pengenaan PPh pasal 23 ini jelaskan bahwa ada seluruh jumlah penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan dan disediakan untuk dibayarkan atau telah jatuh tempo pembayarannya. Tidak termasuk apa? Tidak termasuk antara lain pertama pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dibayarkan oleh wajib pajak penyedia tenaga kerja kepada tenaga kerja yang melakukan pekerjaan berdasarkan kontrak dengan pengguna jasa.
Yang kedua, pembayaran kepada penyedia jasa atas pengadaan atau pembelian barang atau material yang terkait dengan jasa yang diberikan. Yang ketiga, pembayaran kepada pihak ketiga nih yang dibayarkan melalui penyedia jasa terkait jasa yang diberikan oleh penyedia jasa. Dan terakhir, pembayaran kepada penyedia jasa yang merupakan penggantian atau reimbursement atas biaya lain yang telah dibayarkan kepada penyedia jasa kepada pihak ketiga dalam rangka pemberian jasa yang bersangkutan. Dan terakhir ada jasa catering nih, terkait jumlah bruto tidak bisa dipisahkan antara jasa dan juga materialnya. Nah, itu terutama untuk jasa catering. Nah, ini untuk yang terkait dengan jumlah bruto, ini ada jasa catering dan selain jasa catering. Nah, untuk jasa catering ini, biasanya untuk seluruh jumlah penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan dan disediakan untuk dibayarkan atau telat jatuh tempo terkait pembayaran oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negerinya, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada wajib pajak dalam negeri atau badan bentuk usaha tetap. Kalau selain jasa catering ini biasanya seluruh jumlah penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan, terkait disediakan untuk yang dibayarkan atau telat jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badannya dalam negeri, penyelenggara kegiatannya bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada wajib pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap. Termasuk antara lainnya ya ini. Untuk jumlah bruto itu diatur dalam pasal 1 ayat 3. PMK 141, PMK 3 tahun 2015. Terkait apa? Terkait seluruh jumlah penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Yang di situ yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan atau telat jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah dan subjek pajak badan dalam negerinya, penyelenggara kegiatan bentuk usaha tetap atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada wajib pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap tidak termasuk pertama, pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan, pembayaran lainnya sebagai imbalan sehubungan dengan pekerja yang dibayarkan oleh wajib pajak kepada penyedia tenaga kerja yang melakukan pekerjaan berdasarkan kontrak dengan pengguna jasa. Kedua, pembayaran atas pengadaan atau pembelian barang atau material. Ketiga, pembayaran kepada pihak kedua sebagai perantara untuk selanjutnya dibayarkan kepada pihak ketiga. Yang terakhir, pembayaran penggantian biaya reimbursement, yaitu penggantian pembayaran sebesar jumlah yang nyata-nyatanya telah dibayarkan oleh pihak kedua kepada pihak ketiga. Kecuali apa? Kecuali atas penghasilan yang dibayarkan sehubungan dengan jasa catering atau dalam hal penghasilan yang dibayarkan telah dikenai pajak penghasilan yang bersifat final. Nah, jumlah bruto menurut pasal 1 ayat 3 PMK 141 jelaskan seluruh jumlah penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan disediakan pembayaran harus dapat dibuktikan dengan apa? Pertama, kontrak kerja dengan daftar pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lainnya sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan. Yang kedua, faktur pembelian barang atau material. Ketiga, faktur tagihan dari pihak ketiga disertai dengan perjanjian tertulis. Yang keempat, faktur tagihan atau bukti pembayaran yang telah dibayarkan oleh pihak kedua kepada pihak ketiga. Nah, saat terutang PPh pasal 23 itu kapan? Yang pertama pada saat pembayaran, yang kedua saat disediakan untuk dibayarkan biasanya terkait dengan gaji atau dividen ya. Yang ketiga saat jatuh tempo biasanya untuk bunga dan yang terakhir saat yang ditentukan dalam kontrak perjanjian atau faktur. Ini biasanya untuk royalti, imbal jasa teknik atau jasa manajemen atau jasa-jasa lainnya. Nah, di sini akan melakukan potongan PPh pasal 23 dengan memberikan bukti potong PPh pasal 23. Yang kedua akan memberikan bukti potong PPh pasal 23 kepada penerima penghasilan. Yang ketiga, di situ akan menyetor PPh pasal 23 yang dipotong ke kantor penerima pembayaran dengan SSE, nama pemotong paling lambat 10 bulan berikutnya. Yang keempat, melaporkan potongan penyetoran PPh pasal 23 ke kantor pelayanan pajak dengan menggunakan surat pemberitahuan masa pajak penghasilannya pasal 23 atau pasal 26 paling lambat 20 hari setelah masa pajak berakhirnya. Nah, yang dikecualikan dari PPh pasal 23 ini apa? Ya kan pertama, penghasilan yang dibayar atau terhutang kepada bank. Yang kedua, sewa guna usaha dengan hak opsi. Yang ketiga, dividen atau bagian laba penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia yang diterima oleh PT, koperasi, BUMN atau BUMD dengan syarat pertama dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan, yang kedua bagi PT dan BUMN-BUMD kepemilikan saham paling rendah 25%, yang ketiga dividen yang diterima oleh orang pribadi,
Yang keempat, bagian laba yang diterima oleh anggota perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit, penyertaan kontrak investasi kolektif. Yang kelima, SHU koperasi kepada anggota. Dan yang terakhir adalah penghasilan yang dibayar kepada badan usaha atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman atau pembiayaan. Nah, kita langsung masuk contohnya nih, berapa sih PPh 23 terutangnya? Nah, ini ya. PT Sangu merupakan penyedia tenaga kerja, di mana PT Sangu mendapatkan kontrak dari PT Maju Terus untuk menyediakan tenaga kerja pemasaran sebanyak 20 orang dengan mendapatkan imbal jasa yaitu 20 juta. Tenaga kerja tersebut selanjutnya menjadi pegawai PT Maju Terus ya. Di sini berarti pajaknya PPh 23-nya adalah 2% dari 20 juta ya kan, karena 20 juta itu imbal jasanya. Berarti PPh 23 yang dikenakan adalah sebesar 400.000 atau 2% dari 20 juta tersebut. Lanjutnya, berapa PPh pasal 23 terutang? Untuk contoh PT Aman Jaya, ya kan, di situ merupakan penyedia tenaga kerja untuk keamanan satpam. PT Aman Jaya ini mendapatkan kontrak penyedia tenaga kerja sebanyak 20 orang dari PT Dwi Makmur. Nah, tenaga kerja satpam tersebut tetap merupakan pegawai PT Aman Jaya dalam kontrak disepakati bahwa pembayaran penyerahan jasanya adalah untuk terdiri dari gaji, per bulannya 20 juta dan imbal jasanya adalah 2 juta. Nah, rincian tagihan PT Aman Jaya kepada PT Dwi Makmur ini ya, PT Aman Jaya kan masih mengakui tenaga kerjanya sebagai tenaga kerja mereka. Tapi dia hanya minjemin aja. Jadi dia dibayarkan gajinya sama jasanya. Gajinya itu 20 juta karena untuk 20 orang dan imbal jasanya 2 juta. Nah, PPh 23-nya kira-kira berapa yang dikenakan ya kan? Jadi jawabannya yang dikenakan adalah pertama atas pembayaran dilakukan PT Dwi Makmur kepada PT Aman Jaya dipotong 2% nih atas 2 jutanya yaitu 40.000. Tapi hal ini kalau misalnya nggak ada rinciannya sekali lagi terkait tagihan tersebut, maka PPh pasal 23 yang dikenakan itu adalah 20 juta ya kan, karena nggak ada rinciannya dianggapnya ya pegawai maupun jasanya dan jasanya itu jadi satu, dianggap jasanya semua. Jadi sehingga PPh pasal 23 yang harus dipotong oleh PT Dwi Makmur adalah kepada PT Aman Jaya sebesar 4.400.000. Jadi sekali lagi ketika Bapak Ibu melakukan transaksi PPh pasal 23 harus benar-benar dirinci, mana ini yang buat gaji, mana yang ini atas jasa dari Bapak Ibu. Karena kalau tidak ada rinciannya otomatis akan dianggap oleh pajak itu adalah sebagai jasanya semuanya Bapak Ibu, seperti itu. Baik, sampai sini ada pertanyaan terlebih dahulu Bapak Ibu sebelum kita lanjut lagi ke soal selanjutnya. Baik, kita masuk ke soal selanjutnya. Berapa PPh 23 terutang ini? Ya, ini ada PT Terang, di mana dia mengikat kontrak dengan PT Garmindo untuk pembuatan seragam kantor. Di PT Terang itu berdasarkan model dan spesifikasi yang telah ditentukan oleh PT Terang, dalam kontrak disepakati bahwa PT Terang akan menyediakan bahan baku utama, yaitu berupa kain kepada PT Garmindo, dan akan menyediakan bahan tambahan. Nah, imbalan atas disepakati kontrak tersebut sebesar 25 juta, tidak termasuk biaya bahan tambahan di mana PT Garmindo mengeluarkan biaya sebesar 5 juta untuk bahan tambahan. Rincian tagihan PT Garmindo kepada PT Terang itu adalah biaya tambahan 5 juta, imbal jasanya adalah 25 juta. Nah, kira-kira berapa PPh 23-nya? Jawabannya adalah untuk pembayaran PPh 23 kepada PT Garmindo dipotong sebesar 25 juta dari 2% karena atas jasanya tadi yaitu 500.000. Namun hal ini kalau tidak ada bukti pendukung atas rincian tagihan tersebut, maka PPh 23-nya menjadi sebesar 30 juta atau 2% dari 30 juta yaitu 600.000. Jadi sehingga PPh 23-nya kalau nggak ada rincian yang dibayar 600.000, tapi kalau ada rinciannya yang dibayar menjadi 500. Mbak, emang saya ini nggak bisa naik Nah, motor. ini yang membedakan ya, ada rincian dan juga tidak ada rinciannya Bapak Ibu. Kecelakaan. Nah, selanjutnya kita masuk lagi ke contoh berikutnya, yaitu PT Antar Nusantara. Dia merupakan perseroan terbatas atau PT ya, yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia. Pada akhir tahun 2015, dia melakukan pembagian dividen kepada para pemegang sahamnya. Nah, ini yang pertama, yang pemegang sahamnya itu ada PT Bintang. Dia modal yang dimiliki 20%, dividen diperoleh adalah sebesar 700 juta. Yang kedua PT Cemerlang. Dia yang dimiliki modal yang dimiliki adalah 26%. Dividennya 1 M. Yayasan Dian Dunia, dia modalnya 25%, dividennya 900 juta. Koperasi Ekatama,
yang dimiliki 5% dividennya 200 juta dan Firmansyah penyertaan modalnya 24%, dividennya 850 juta. Kira-kira yang kenakan PPh pasal 23 siapa aja nih Bapak Ibu, ya kan? Jawabannya adalah sebagai berikut. Yang kena adalah PT Bintang, Yayasan Dian Dunia aja. Selebihnya tidak, ya kan? Kenapa gitu kan? Karena pertama PT Bintang itu miliki sahamnya itu di bawah 25%. Berarti dia kena PPh 23. PT Cemerlang tidak kena karena di atas 25% pemilikan sahamnya. Yayasan Dian Dunia kenapa kena? Karena di bawah 25% atau masih di angka 25%. Koperasi Eka Tama di sini kenapa tidak kena, ya kan? Ya karena koperasi itu dikecualikan dari PPh pasal 23 Bapak Ibu. Dan selanjutnya ada Firmansyah, ini kan masuk ke dalam PPh final ya atas dividennya, maka PPh 23-nya tidak dikenakan. Oleh karena itu, perhitungannya untuk PT Bintang dividennya 700 juta, untuk PPh pasal 23-nya 15% dari 700 juta atau 105 juta. Yang kedua untuk PT Cemerlang, dia dividennya kan 1M, tapi dia karena kepemilikannya di atas 25%, maka tidak dikenakan PPh pasal 23. Selanjutnya Yayasan Dian Dunia, dia 900 juta dikenakan karena dia 25% kepemilikan sahamnya, berarti 15% dari 900 juta atau 135 juta. Koperasi Eka Tama dia dikecualikan tidak dikenakan PPh 23 dan Firmansyah atas dividennya 850 juta maka tarifnya 10% atau 85 juta dan dikenakan PPh pasal 4 ayat 2 bukan PPh pasal 23. Gimana jurnalnya ya? Jadi jurnalnya untuk PT Antar Nusantara maka mengakuinya dividen 3M6550 juta pada hutang PPh pasal 23 240 juta dan hutang PPh pasal 4 ayat 2-nya 85 juta. Kasnya yang dikeluarkan 3M 325 juta. Nah, untuk PT Bintang yang menerima penghasilan maka penjualannya kas 595 juta, uang muka PPh 23-nya 105 juta dan pendapatan dividennya sebesar 700 juta. Nah, untuk PT Cemerlang dia akan mengakui kasnya sebesar 1M dan pendapatan dividennya 1M. Dia tidak dipotong ya atas uang muka PPh pasal 23 karena kepemilikannya di atas 26%. Yayasan Dian Dunia, dia menerima kas 765 juta, dapat juga uang muka PPh pasal 23 135 juta, dikasih pendapatan dividen. Untuk koperasi Eka Tama tidak dipotong PPh 23, maka kas 200 juta, pendapatan dividennya 200 juta. Untuk Firmansyah ya, dia juga mendapatkan kas 765, dia juga dapat uang muka tapi kan dia tidak bisa dikreditkan, maka dia beban PPh pasal 4 ayat 2-nya 85 juta pada pendapatan dividen sebesar 850 juta Bapak Ibu seperti itu. Nah, contoh kedua ya, ini Bina Edukasi yaitu sebuah lembaga pendidikan yang memberikan bimbingan belajar kepada peserta didik dari SD sampai SMA dan menjalankan aktivitasnya menggunakan sarana pendidikan yang hak ciptanya dikuasai oleh PT Prima. Di awal Juli 2017 dia bayar royalti nih kepada pemegang saham sebesar 10 juta. Nah, kira-kira berapa sih PPh 23-nya? PPh 23-nya yaitu adalah 15% dari 10 juta atau 1.500.000. Berarti yang harus dibayarkan adalah 8.500.000 kepada pemilik royalti tersebut dikasih dengan bukti potongnya jangan lupa sebesar 1.500.000. Jurnalnya gini Bapak Ibu ya. Kas dia terima PT Prima 8.500.000, uang muka 1.500.000, total pendapatan royaltinya 10 juta. Tapi kalau untuk Bina Edukasi dia beban royalti 10 juta, hutang PPh pasal 23 1.500.000, kas yang dikeluarkan 8.500.000. Contoh ketiga, yaitu adalah di bulan Oktober 2016 PTA memberikan pinjaman kepada PTB sebesar 1M dengan tingkat bunga 10% per tahun. Nah, jatuh tempo pembayarannya April sama Oktober ya kan tanggal 1. Nah, pada tanggal 1 April PTB membayar bunga 50 juta atas bunga pinjaman dan PTA telah mengakui sebagai penghasilan tahun 2016 sebesar 25 juta. Nah, sesuai dengan ketentuan PPh pasal 23 tersebut, PTB melakukan potongan PPh pasal 23 pada saat jatuh tempo pembayaran tanggal 1 April 2017. Kira-kira gimana jurnalnya? Nah, tadi kan DPP 50 juta, PPh 23-nya kan 5% ya. Sama dengan 7.500.000. Yang dia harus dibayar adalah 42.500.000. Maka jurnalnya adalah kas penerimaan 42.500.000, uang muka PPh pasal 23 itu 7.500.000, pendapatan bunganya 25 juta dan piutang bunganya adalah 25 juta. Nah, untuk PTB dia ngakuinnya beban bunganya 25 juta, hutang bunganya 25 juta, pada hutang PPh pasal 23-nya 7.500.000 dan kasnya adalah 42.500.000. Contoh selanjutnya,
yaitu adalah untuk pembuatan seragam kantor kantor PT Benderang, di mana PT Benderang ini mengikat kontrak dengan PT Indogarmen, di mana model dan spesifikasi yang telah ditentukan oleh PT Benderang. Nah, dalam kontrak yang disepakati bahwa PT Benderang ini menyediakan bahan baku berupa kain dan PT Indogarmen menyediakan bahan tambahan sebesar 25 juta. Yang disepakati atas kontrak tersebut sebesar 5 juta. Nah, sini ada rinciannya ya. Biaya untuk tambahannya 25 juta, imbal jasa maklonnya 5 juta, PPN-nya 3 juta, jumlah totalnya adalah 33 juta. PPh pasal 23-nya adalah 2% dari 5 juta atau 100.000. Maka jumlah yang diterima PT Indogarmen adalah 32.900.000. Jurnalnya seperti apa gitu kan. Di sini apabila ternyata kontraknya tidak dirinci, maka tadi dia yang kena adalah 30 juta dikali 2%. Ya, 30 juta mana? Ya ini. Apa? Biaya untuk bahan tambahan nggak tambah imbal jasa maklon nih. Kalau misalnya nggak ada perinciannya dianggapnya jasa maklon. 30 juta dikali 2% atau 600.000. Nah, catat jurnalnya gimana? Untuk PT Indogarmen dia dikas 32.900.000 pada uang muka PPh pasal 23 100.000. Pendapatan 30 juta, PPN keluarannya 3 juta. Nah, untuk PT Benderan yang mengeluarkan jasa maklon, maka beban jasa maklon 30 juta, PPN masukannya 3 juta. Hutang PPh pasal 23-nya ini adalah 100.000 dan kasnya adalah 32.900.000. Selanjutnya, PT Megaria melakukan kontrak dengan PT Sakata selaku perusahaan agen perikanan. Dia membuat iklan sekaligus memasang iklan nih. Nilai kontraknya yang iklan disepakati 103 juta, di mana rincian tagihannya pertama, pembelian material 15 juta, pemasangan iklannya ini jasa konsultannya 5 juta, fee agennya 3 juta dan biaya pemasangan iklannya 80 juta. PPN-nya 10%, 10 juta 300, maka jumlahnya adalah 113 juta 300. Kira-kira PPh 23 mana aja sih yang dikenakan atas PT Sakata? Ya, jawabannya adalah pertama untuk jasa pemasangan iklan ya. Ya, tadi kan berapa nih? Jasa pemasangan iklan 80 juta berarti dikali 2%, ketemu 1.600.000. Kedua jasa konsultasi 5 juta dikali 2%, 100.000. Yang ketiga jasa keagenan 3 juta dikali dengan 2%, 60.000. Totalnya adalah 1.760.000. Apabila di dalam kontrak tersebut tidak bisa dirinci, maka jasa yang dikenakan atas pembelian material itu adalah sebesar 103, Bapak Ibu ya. Karena dia nggak ada rinciannya. 103 dari mana, Pak? Dari 15. Ini nih. Nilai kontrak 103 ini akan diakui sebagai jasa semua. Atau 2.060.000 lebih besar Bapak Ibu ya atas jasa sebelumnya. Makanya harus pentingnya adanya rincian. Ini termasuk jasa atau bukan Bapak Ibu seperti itu. Nah, jurnalnya gimana? Untuk PT Sakata akan mengakui kas 111.540.000, uang muka PPh pasal 23-nya 1.760.000, untuk pendapatannya 103 juta dan PPN keluarannya sebesar 10.300.000. Untuk PT Megaria mengakui beban yaitu beban iklan 103 juta, pada PPN masukan 10.300.000, pada hutang PPh pasal 23 dan juga kas yaitu sebesar 1.760.000 dan 111.540.000. Selanjutnya, ini ada pada bulan Juni 2017, PT Antar Niaga dia mengadakan lomba peragaan peralatan pertanian dan perkebunan yang diikuti oleh produsen PT Agri Equipment, yang mana menang perlombaan mendapatkan penghargaan sebesar 20 juta nih hadiahnya. Kira-kira gimana nih kalau hadiahnya 20 juta ya kan? Di sini DPP-nya 20 juta, PPN-nya 10% ya 2 juta, PPh pasal 23-nya 20 dikali 15 yaitu 3 juta. Oleh karena itu yang dibayarkan adalah sebesar 19 juta. Gimana jurnalnya? Kas 19 juta, uang muka PPh pasal 23 3 juta, pendapatan hadiah 20 juta, PPN keluaran 2 juta. Untuk PT Antar Niaga beban hadiah 20 juta, PPN masukan 2 juta, utang PPh pasal 23 3 juta dan kasnya adalah sebesar 19 juta, Bapak Ibu. Nah, ini contoh untuk selanjutnya, PT Usaha Makmur menyewa peralatan milik PT Equiprima, harga sewanya 150 juta, belum termasuk PPN. Nah, ini harga sewanya 150 juta, PPN-nya contoh 10% yaitu 15 juta. PPh pasal 23-nya 2% dari 150 juta, yaitu 3 juta. Otomatis yang harus dibayarnya adalah sebesar 162 juta. Contohnya di sini jurnalnya, kasnya 162 juta atas penerimaannya, uang muka PPh pasal 23-nya 3 juta, pendapatan sewanya 150 juta dan PPN keluarannya sebesar 15 juta. Untuk PT Usaha Makmur, atas pengeluaran beban sewanya dicatat beban sewa 165 juta, PPN masukan 16 juta 500, hutang PPh pasal 23 3 juta dan kasnya adalah 162
juta. Nah, contoh selanjutnya adalah untuk penyedia jasa tenaga kerja yang mendapatkan kontrak PT Maju Mandiri untuk menyediakan tenaga kerja terkait pemasaran sebanyak 20 orang nih, dengan imbal jasa sebesar 20 juta. Nah, tenaga kerja tersebut selanjutnya menjadi pegawai PT Maju Mandiri, imbal jasa 20 juta, PPh pasal 23-nya adalah sebesar 2% ya, ada 20 juta atau 400.000, maka jumlah yang diterima PT Tenaga adalah 19.600.000. Jurnalnya adalah kas 19.600.000, uang mukanya 400, pendapatan 20. Kalau PT Maju Mandiri beban outsourcing 20 juta, hutang PPh pasal 23 400 dan kasnya 19.600.000. Contoh selanjutnya yaitu adalah apabila ada acara pembukaan cabang perusahaan di PT Malang, PT Abadi Nanjaya meminta CV Jalan Malam yang bergerak di bidang catering untuk menyediakan hidangan malam sekitar 100 orang. Kontrak yang disepakati itu 20 juta. DPP 20 juta, pajak restoran 10% 2 juta, PPh pasal 23-nya 2% dari 20 juta atau 400. Otomatis jumlah yang dibayarkan adalah 21.600.000. Nah, kira-kira ini gimana jurnalnya? Nah, CV Jalan Malam akan menjurnal yaitu di kas, yaitu 21.600.000, ada uang muka PPh pasal 23 400, ada juga pendapatannya 20 juta dan hutang pajak daerahnya sebesar 2 juta. Nah, untuk PT Abadi Nanjaya, maka dia berjasa catering 20 juta, hutang PPh pasal 23-nya 400 dan kasnya adalah 21.600. Seperti itu. Nah, di sini Bapak Ibu sekali lagi bagi yang tidak memiliki NPWP, tarif yang dikenakan 100% lebih tinggi ya kan. Misalnya tarifnya 2%, dikenakan bisa jadi 4%. Kalau tarifnya dia 15%, kenanya menjadi 30%. Nah, saat terutangnya kapan? Bagi pemotong PPh pasal 23 biasanya dilakukan pada akhir bulan. Pertama, ketika dibayarkan penghasilannya, atau mungkin disediakan untuk yang dibayarkan penghasilannya tergantung peristiwa yang terjadi terlebih dahulu, atau jatuh tempo pembayarannya penghasilan yang bersangkutan dan diatur dalam pasal 15 PP 94 tahun 2010. Nah, untuk hadiah ini Bapak Ibu, tidak hanya dikenakan PPh pasal 23 saja, tapi harus Bapak Ibu lihat terlebih dahulu masuk pajak yang mana. Kalau dia hadiah undian, masuknya PPh final, tarifnya 25% dari bruto. Kalau dia hadiahnya untuk lomba, penghargaan, pekerjaan, jasa, dan kegiatan, dilihat lagi penerima siapa. Kalau penerimanya wajib pajak badan, maka kenanya baru PPh pasal 23 15%. Tapi kalau dia kenanya untuk wajib pajak luar negeri, kenanya tarif 26, 20% dari bruto. Kalau yang mendapatkan hadiahnya itu adalah wajib pajak orang pribadi, maka kenanya PPh pasal 21 yaitu pasal 17 dikali dengan bruto. Jadi kalau untuk hadiah sekali lagi benar-benar diperhatikan Bapak Ibu ya, yang mendapatkan pertama objeknya itu apa ya, yang kedua yang menerima itu siapa, subjeknya, baru akan kita klasifikasi karena tarifnya berapa Bapak Ibu seperti itu. Sekali lagi kalau misalnya di situ kita mendapatkan atau si pihak lawan kita mendapatkan surat keterangan PP 23 tahun 2018, maka wajib pajak tidak boleh melakukan pemotongan atau pemungutan PPh pasal 23 apabila sudah mendapatkan surat keterangan tersebut atas setiap transaksi penjualan atau penyerahan jasa yang merupakan objek pemotongan atau pemungutan dari PPh karena dia akan melaporkannya sendiri yaitu tarifnya pajak UMKM yaitu 0,5% Bapak Ibu seperti itu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu terkait PPh pasal 22 maupun 23? Atau ada yang masih bingung terkait penjelasannya? Baik, kalau belum ada Bapak Ibu, untuk hari ini mungkin sampai sini dulu, mungkin selanjutnya kita baru bahas PPh pasal 4 ayat 2, 15, dan 26 baru di pertemuan esok hari. Kalau memang tidak ada lagi pertanyaan atau mungkin kalau ada pertanyaan mungkin boleh nanti di grup ya kalau ada yang bingung atau boleh langsung chat ke saya, boleh sekali Bapak Ibu kalau mau ada yang ditanyakan. Kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih atas atensinya dan juga waktunya oleh Bapak Ibu. Saya ucapkan terima kasih banyak. Mohon maaf apabila dalam penyampaian yang saya berikan ada kurang-kurang atau ada yang kurang berkenan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya selamat malam Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik,
Terima kasih sebelumnya kepada Pak Jafar yang telah menyampaikan kelas di hari ini. Sekali lagi mungkin kita mau menghimbau nih ke Bapak Ibu kalau misalnya nanti ada pertanyaan atau misalnya ada studi kasus apa yang ingin dibahas, boleh langsung disampaikan kepada Pak Jafar melalui chat atau ada grup kita juga. Atau mungkin karena besok kelasnya masih lanjut, bisa juga ditanyakan besok langsung ke Pak Jafar. Mungkin itu tadi yang bisa disampaikan, yang bisa di-share oleh Pak Jafar dan kami juga selaku panitia mungkin memohon maaf jika ada kesalahan atau kurang pada hari ini. Mungkin kita akan bertemu lagi di kelas besok. Untuk record kelasnya seperti biasa akan kami kirimkan setelah selesai kelas ini ditutup. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Ibu semua. Kita berjumpa lagi besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Terima kasih Mbak, selamat malam. Selamat malam. Izin saya close Bapak Ibu. Selamat istirahat.